punya punya apa namanya, teori yang relevan gitu, punya korelasi yang relevan gitu, nggak asal oh ya masukin aja biar banyak gitu. Nah, enggak. Nah, em, oleh karena itu sebenarnya agak tricky dan juga kita harus memenuhi asumsi klasik gitu teman-teman. Itu entah kita buat menjadi log, buat menjadi kuadratik dan lain sebagainya. Nah, tapi itu pertemuan selanjutnya. Yang sekarang ini kita bakal diskusi sebenarnya gimana sih penerapan multilinear regression OLS di masing-masing software yaitu Stata dan R, serta bagaimana sih melakukan uji asumsi klasik. Ya sebenarnya secara umum uji asumsi klasik yang digunakan tuh sama kayak yang kita diskusikan pertemuan sebelumnya. Jadi ada Durbin Watson, ada Jorge Bera, ada mungkin riset dan lain sebagainya. Nah, karena itu nanti kita langsung loncat aja ke tutornya. Nah, jadi itu pertama kita dari Stata ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini. Nah, kita di sini ada, oke kita udah belajar, kita nge-set global directory, terus kita import variable gitu, import dataset gitu. Nah, dataset kita ini sebenarnya adalah data terkait harga rumah, terkait harga rumah. Di terus ada variabel-variabel yang mempengaruhi, yang kira-kira mempengaruhi harga rumah gitu. Nah, karakteristik mulai dari jarak ke CBD, jarak interstate itu berapa, terus terus juga umur umur rumahnya, terus number of neighbor, terus kamar, luas lahan, luas bangunan dan lain sebagainya lah. Terus sebenarnya yang pengen kita cari tahu adalah kira-kira apa sih penyebab, eh, apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi harga rumah, terutama adalah jarak rumah ke eh, perbatasan gitu. Sorry, sorry bukan nama. Dengan adanya incinerator. Nah, apa sih pengaruh eh, eh, dekat dengan incinerator itu harganya apakah lebih rendah dan lebih tinggi atau lebih tinggi? Incinerator itu adalah tempat pembakaran sampah ya teman-teman. Jadi misalnya TPA, TPA itu nanti dari situ biasanya kalau di luar negeri itu nanti sampahnya dibakar gitu biar nggak numpuk. Nah, sebenarnya kita mau cari itu aja gitu. Nah, tapi kita lihat sebentar. Nah, gimana hasilnya kalau kita regresikan harga terhadap jarak itu? Nah, hasilnya adalah eh, hasilnya adalah signifikan gitu. Nah, signifikan. Tapi kalau kita lihat misalnya R square-nya itu sangat rendah teman-teman, yaitu 0,09. Dan adjusted R square-nya adalah 0,0947. Rendah banget gitu. Nah, sedangkan juga kita lihat standar errornya sangat besar dan lain sebagainya. Ini berarti hasil estimasinya itu bukan estimasi yang baik gitu. Nah, oleh karena itu dan juga ini karena cuma satu bisa jadi ada variabel-variabel yang sebenarnya tuh bisa dikontrol, kayak misal ya variabel-variabel yang bisa kita masukkan, tapi itu karena tidak tidak kita masukkan lihat, dia akhirnya masuk ke dalam error. Yang mana ketika masuk ke dalam error, itu errornya menjadi berkorelasi dengan
variable dependent sama harga. Nah, itu bukan hasil estimasi yang baik. Nah, makanya itu multilinear regression ini memungkinkan kita buat memasukkan variabel-variabel lain yang kira-kira relevan dan kita punya datanya. Jadi observable gitu. Nah, di sini aku nambahin jarak, jarak interstate, terus juga umur bangunan. Nah, mungkin aku bisa nambahin eh, luas lahan, aku bisa nambahin area, kan kalau di Stata itu yang masukkan, terus aku masukin jumlah kamar mandi, atau mungkin jumlah kamar gitu. Oh, atau mungkin, eh, nah, nah ini udah diregresi. Nah, kita lihat relatif terhadap yang di atas, itu eh, R-square-nya itu jadi lebih besar gitu, teman-teman. Jadi eh, 54%. Nah, walaupun kalau kita lihat cukup besar ya, tetap tetap cukup besar ya. Memang mungkin ada beberapa yang perlu kita transformasi lagi, cuman itu membuat hasil estimasinya itu menggambarkan, lebih menggambarkan dengan dan tanda kutip perilaku di dunia nyata. Itu ditujukan seperti yang kita pelajari, yaitu greatness of fit, yaitu R square yang relatif lebih tinggi. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, ternyata banyak variabel-variabel tersebut itu signifikan gitu. Misalnya, oh ternyata kalau lebih dekat kepada insenerator, itu kita lihat rumah itu akan menjadi lebih murah gitu, harganya turun. Nah, itu juga kita lihat meter ya ini ya. Eh, bukan meter, tapi biner. Satu dan jadi ketika satu itu radius sekian, nol itu di luar radius itu. Nah, kalau interstate ini setiap meter semakin jauh dia semakin mahal, semakin murah. Terus juga semakin tua harganya semakin turun, terus juga semakin lebar itu eh, semakin mahal. Dan juga kita lihat, oh kalau landnya makin luas juga itu juga makin mahal. Dan yang terakhir mungkin kalau ruangan kamarnya semakin banyak itu lebih tinggi harganya. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat itu adalah koefisiennya. Koefisien dari insenerator ini kan di sini 29.440, sedangkan di sini 16.306. Nah, berarti em, dengan kita mengontrol variabel yang lain, itu kita bisa mendapatkan hasil yang relatif lebih tidak overestimate gitu. Karena kita cuma misalnya ngeregresi hanya satu variabel, itu regresinya ya bisa dibilang overestimate gitu. Ada mungkin hal-hal yang sebenarnya ya nggak sebesar itu mempengaruhi Y, tapi karena cuman itu variabelnya jadi ya dianggap mempengaruhi gitu. Nah, itu keunggulannya dari multilinear regression. Oke, yes. Teman-teman, seperti biasa ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, langsung aku diinterupsi aja. Karena kalau raise hand atau lewat chat, eh, nggak takutnya nggak kebaca. Nah, terus selanjutnya adalah ya untuk pengujian asumsi klasiknya itu cukup simpel sih. Sama seperti tutor sebelumnya, di mana mungkin kita bisa ngambil pertama residualnya, di mana kita predik reset, terus kita namain itu adalah variabelnya adalah residual. Wah, muter semua. Nah, ini resit, terus kita predik.
spread itu berarti eh, kalau misalnya kita nggak kasih nama, misalnya residual sini kan kita nge-state kalau dia itu adalah yang mau kita ambil residualnya. Kalau kita state itu adalah eh, estimated value-nya, estimated value dari regression-nya. Nah, variabelnya itu. Kalau terus kita juga bisa lihat, oh ternyata gimana sih sebenarnya distribusi dari density residualnya gitu kan. Oh, ternyata memang dia tuh secara umum mendekati nol, memang sebenarnya cukup normal, tapi kayaknya nggak begitu normal distribusinya. Ini seperti di sini, terus juga ini ya bukan yang terdistribusi secara normal lah, kalau bisa lihat. Mungkin kita lihat dari tesnya, atau mungkin, nah ya estimasinya segini, terlalu panjang ke kanan ini eh tailnya, jadi harusnya tidak normal ya, walaupun rata-ratanya itu mendekati nol nih kan 0,0-nya tuh ada 6 kali baru 777. Nah, ya berarti secara rata-rata memang rata-rata dari standar dari errornya itu adalah nol. Nah, kita lihat kan kalau kita menggunakan uji seperti Jarkevera em, atau kita bisa melihat dari Shapiro-Wilk atau Swilk itu signifikan ya menolak H0, di mana itu bisa disimpulkan kalau dia itu tidak terdistribusi secara normal. Nah, terus kita juga bisa tes untuk homoskedasticity, di mana kalau homoskedasticity itu di stata itu harus diuji lagi, diregresikan lagi. Nah, terus habis itu kita pakai head test. Nah, di sini adalah signifikan yang tandanya adalah dia heteroskedastik atau varians variansnya eh, tidak konsisten antar variabel atau antar observasi. Oke, selanjutnya itu adalah terkait multicollinearity. Sama juga kita pakai VIF. Nah, di sini kita lihat cukup stabil sih, aku bisa bilang ya, walaupun ada ini cukup tinggi, tapi secara umum masih 1 sampai 3 gitu, nggak sampai 5. Dan tandanya itu masing-masing variabel itu tidak berkorelasi satu sama lain gitu. Nah, terus yang terakhir adalah linearitas. Ya, eh linearitas ini ya berarti kan di sini signifikan ya. Padahal H0-nya adalah model hasted variable. Method variable ternyata signifikan gitu. Nah, um, method variable itu adalah ya kondisi seperti yang aku tadi sempat bilang, itu ketika variabel ada variabel yang tidak dimasuk yang seharusnya masuk ke dalam um, model gitu, tapi tidak kita kontrol hingga mungkin itu masuk ke dalam residual, dan residual itu akan berkorelasi terakhir. Nah, ya begitu kurang lebih teman-teman. Jadi em, kalau stata itu dia tinggal masukin aja sih sebenarnya perbedaannya. Jadi yang price ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Gitu. Sedangkan untuk tes uji asumsi klasiknya masih sama sebenarnya. Eh, yang mungkin dengan adanya multigration itu kita jadi lebih fleksibel, lebih mungkin gitu untuk memenuhi uji asumsi-asumsi klasik yang ada di OLS, karena kita bisa masukin banyak variabel, bisa mungkin kedepannya bisa transformasi variabel yang bikin errornya terdistribusi secara normal, atau mungkin variansnya konsisten, atau mungkin kita bisa lebih multi call, atau
kita bisa lebih menjadi model yang best linear gitu. Nah, oke. Em, itu untuk stata sebenarnya. Habis ini kita lanjut ke R. Ya, secara umum sama sebenarnya untuk R, pendekatannya yang kita diskusikan. Jadi tinggal nambah-nambah variabel aja dengan regresi sintaks regresi yang sudah pernah kita diskusikan sebelum-sebelumnya. Jadi kan em, di sini kita impor set working directory dulu, habis itu kita read datasetnya, itu kita menggunakan ya dataset tutor, terus kita nge-define seed-nya apa, terus kita melakukan regresi. Nah, yang pada pada ya kita tinggal tambahin aja, cuman dikasih tambah gitu. Kan biasanya sebelumnya mungkin kita gini aja, tapi sekarang kalau mau nambah variabel-variabel lain, itu kita tinggal di plus nama variabel dalam data frame itu apa, plus nama variabel dalam data frame itu apa, plus gitu-gitu. Nah, cukup simpel sebenarnya. Kita juga tujuannya sama, buat harga harga rumah apakah ada perbedaan ketika dia memiliki jarak lebih dekat terhadap inseneratornya gitu. Nah, kita bisa lihat dulu, kita bisa utak-atik di sini, itu kita bisa masukin area, kita bisa masukin land, atau mungkin kita bisa masukin jarak ke CBD, jarak ke CBD, atau mungkin kita bisa masukin eh, apa ya? Jumlah tetangga sekitar. Nah, terus oke udah kita regresikan biasa, kita run, terus habis itu kita buka buat summary, kita cek summary-nya untuk model. Nah, di sini hasilnya. Jadi sebenarnya ya kalau art tuh agak lucu dia. Dan biasanya kita kalau aku ya dan tabel-tabel regresi yang lain itu tuh misalnya signifikan di tingkat 1% itu bintangnya itu 3 gitu. Signifikan di tingkat 5%, eh iya, signifikan di tingkat 5% itu bintangnya 2, sedangkan 10% itu 1, dan lebih gitu. Nah, kalau di sini itu dia bintang 3 itu ketika di nol lebih kecil dari eh, ketika signifikan 0 gitu. Jadi 0,0 sekian baru dia bintang 3. Nah, kalau di bawah 0,01 itu bintang 2, 0,01 yang mana itu notabene sampai hanya 1%, itu sudah dikasih bintang 1. Jadi lebih kejam tuh. 5% tuh eh titik. Nah, kan kalau persen itu udah nggak masuk gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa signifikan di tingkat 5% ya, insenerator ini memang menurunkan harga, terus juga semakin tua rumahnya itu juga semakin murah setiap tahun itu menjadi menurunkan harga, terus juga semakin luas itu juga menurunkan. Ya, hanya ke CBD itu ternyata tidak berpengaruh gitu, walaupun semakin jauh tuh harganya semakin murah. Nah, mungkin bisa jadi peminat untuk rumah tersebut adalah bukan orang-orang yang punya kebutuhan ke CBD, sehingga harga rumahnya itu ya tetap mungkin terlampau lebih tinggi karena memang ya orang-orang punya kebutuhan lain, mungkin buat villa atau buat mungkin mereka bekerja di daerah yang bukan di daerah CBD gitu. Nah, bisa jadi hal tersebut. Nah, em, kurang lebih begitu. Dan ini juga,
neighbornya ketika dia semakin banyak, harganya semakin murah, berarti itu mungkin logikanya adalah kurang eksklusif ya rumahnya, kurang eksklusif. Jadi dalam satu klaster atau dalam satu lingkungan itu rumahnya itu banyak jajan-jajan tetangga, sehingga ya harganya lebih murah gitu. Nah, untuk untuknya ya kurang lebih sama aja sih. Jadi kita bisa ngambil predicted value, kita bisa ngambil residualnya, kita mungkin kita bisa lihat, tidak misal kita buka aja predicted it's oh salah predicted gitu kan. Nah ini nilainya. Terus mungkin kita bisa plot predicted ini, kita plot lagi. What's uh, wah ya saya bukan variabel grafik. Nah, ini kita bisa lihat ya distribusinya lumayan acak sih sebenarnya. Kita bisa mungkin lihat predik predictednya plot predicted receipt gitu. Wah, nggak begitu acak dia di sekitar sini. Cuman ketika semakin ke kanan dia melebar. Jadi harusnya itu melanggar ya, melanggar residual normality. Tapi kita coba tes. Mungkin kita bisa lihat histogramnya dulu. Wah, tentu saja ini melanggar nih karena ini panjang teman-teman. Jadi ya begitu. Kita lihat pakai Safiro Wilk normality test. Bukan ya bukan Caldera sih. Nah, dia juga menolak nol, berarti dia adalah tidak normal. Walaupun di sini kita lihat rata-ratanya sangat rendah, mendekati nol, cuman ya tetap tidak normal ya sebenarnya. Jadi min aja tuh mendekati nol. Nah, terus heteroskedastik berarti dia ada heteroskedastisitas di dalam model. Terus juga, nah di sini kita memungkinkan buat serial autokorelasi, walaupun kayaknya untuk kasus cross section masih kurang relevan ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Di sini dia signifikan, berarti error antar observasi itu berkorelasi gitu. Nah, smoothie call cukup rendah sebenarnya, masih dikit cukup, tapi masih range yang ambang batas yang normal juga. Yang terakhir adalah linearity, mana dia signifikan. Ya mungkin ada variabel-variabel yang kurang tepat untuk kita masukkan, atau mungkin yang belum kita masukkan, sehingga mempengaruhi kepada estimasi yang bukan model yang terbaik gitu. Nah, ya sebenarnya itu sih yang mau kita cover pada pertemuan kali ini. Jadi kita udah menjelaskan, kita udah diskusi soal konsep eh, multi regression, kenapa itu penting, kenapa itu lebih powerful daripada univariate, dan bagaimana implikasinya kita lihat dari mungkin hasil koefisiennya, kita juga lihat dari R square dan adjusted R square-nya. Di sini kita lihat adjusted R square-nya juga 50%-an gitu. Nah, kita juga bahas gitu soal uji-uji asumsi klasik yang sebenarnya sama aja untuk diimplementasikan kepada kasus multilinear regression. Nah, eh, ya kurang lebih begitu teman-teman sebenarnya yang mau kita diskusikan buat tutor pertemuan kali ini. Dan sebenarnya untuk penugasan selanjutnya masih on proses. Jadi aku nggak tahu ya Pak Yudis bakal upload kapan. Cuman harusnya setelah ini. Nah, oke, itu aja sebenarnya yang mau aku sampaikan. Nggak cukup singkat juga, biar teman-teman fokus apa nonton persinggahan mungkin. Ya. Eh, oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup.
Ada. Oke, aku anggap belum ada ya pertanyaannya teman-teman. Kalau gitu, itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu tutorial selanjutnya.